Halo guys, sebelum lanjut ke videonya, aku mau rekomendasiin 3 pilihan broker terbaik untuk trader pemula. Yang pertama, ada broker FDS. Dengan minimum lot hanya dengan 0,01, minimum deposit cuma $1, dan spread mulai dari 0. Yang kedua, ada broker OctaFX. Dengan minimum lot hanya dengan 0,01, minimum deposit $50, dan spread mulai dari 1. Yang ketiga, ada XM Broker. Dengan minimum lot hanya dengan 0,01, minimum deposit $5, dan spread mulai dari 1 saja. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk buruan daftar! Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Forex Indo. Di video kali ini kita akan melanjutkan video mengenai pembahasan supply dan demand ya. Jika kemarin di video yang ketiga bab supply dan demand kita sudah membahas zona supply DBD atau supply drop base drop, dan sekarang kita akan membahas supply yang kedua. Jenis supply yang kedua yaitu rally base drop atau yang disingkat RBD ya. Sama definisi supply sama saja sebenarnya. Supply RBD ini yang dimaksud dengan supply itu adalah area base yang berada di harga saat ini seperti itu. Yang membedakan adalah RDB ini itu ditandai dengan adanya candle rally yang signifikan dan terjadi sebuah keseimbangan atau membentuk suatu pola candle sideways di atasnya, kemudian break dan membuat suatu harga drop. Contohnya seperti ini yang di samping gambar ini. Harga bergerak ke atas membentuk rally atau kenaikan yang cukup signifikan, kemudian membentuk base atau bentukan sideways di atas rally yang sudah dibuat, kemudian kembali drop. Nah, kita bisa menandai sideways atau base ini untuk dijadikan sebagai titik supply seperti itu. Kemudian jika sudah terbentuk, lakukan sell ya jika harga kembali ke atas dari bawah menuju dan membentur area base RDB ini. Nah, kita tunggu area atau harga kembali ke area base ini. Oke, nanti saya akan praktekkan setelah video atau materi bab supply dan demand ini sudah selesai semua. Saya akan praktekkan bagaimana cara mencari zona-zona yang ada di market. Oke, sekarang masuk ke teori pembahasan terlebih dahulu. Zona RBD teman-teman, atau zona seller RBD. Ini adalah jenis supply yang kedua, yang mana sesuai definisinya rally base drop. Artinya zona supply yang ada di atas dulunya membentuk suatu kenaikan, kemudian pembentukan suatu base di atas, kemudian drop. Nah, itu bisa kita sebut RDB. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Harga bergerak ke atas membentuk suatu rally dan terdapat pola-pola base atau sideways kecil, kemudian break ke bawah lagi atau drop. Nah, ketika harga kembali ke area itu, harga cenderung melakukan penurunan atau big trader ya melakukan sell limit di area tersebut. Jika big trader atau trader-trader besar seperti bank-bank melakukan sell di area itu, harga akan cenderung turun ya. Kenapa big trader melakukan sell di area tersebut teman-teman? Jadi untuk area base itu atau supply dan demand itu adalah harga psikologis, harga yang dahulunya itu dibuat untuk atau membentuk suatu kecenderungan untuk melakukan sell atau buy seperti itu teman-teman. Zona seller RBD teman-teman. Bagaimana cara mencarinya? Cari zona supply, cari chart yang membentuk seperti gunung. Nah, maksudnya seperti gunung itu seperti ini ya, rally base drop. Kemudian tandai bagian atas atau pola tersebut. Pola maksudnya pola itu adalah pola base nya, pola base seperti ini. Kemudian
tandai area tersebutlah yang disebut dengan supply yang sudah kita tandai seperti itu ya. Jika sudah menggunakan tools area, keuntungan dari RDB ini adalah zona yang belum ditembus, artinya zona yang masih kuat melakukan sell. Ambil tindakan sell jika harga dari bawah menuju ke area yang sudah kita tandai, maka kita langsung bisa melakukan sell ya. Dan ingat, lakukan sell jika hanya harga sudah mencapai area yang sudah kita tandai. Jika belum, jangan sekali-sekali untuk melakukan order seperti itu ya. Oke. Nah, bentukannya sendiri itu banyak ya, polanya masing-masing. Tidak harus ada ketentuan. Jadi area-area rally kemudian base drop itu tidak ada ketentuannya, bentukan pola-pola base-nya itu yang harus kita tandai seperti apa, tidak. Banyak bentukan-bentukan seperti candlestick atau pola-pola pergerakan harga yang kecil itu bisa kita tandai sebagai RBD ya, rally base drop. Oke. Nah, contoh order sell menggunakan RBD ya. Lihat. Yang pertama, harga melakukan rally atau kenaikan, kemudian membentuk suatu gunung ya atau base, kemudian drop. Ini membentuk suatu gunung ya. Nah, kita bisa langsung menandai area ini, area paling pucuk ini menggunakan tools area namanya. Kita tandai. Nah, setelah itu kita bisa menunggu harga kembali ke area yang sudah kita tandai, teman-teman. Jika kita ingin melakukan sell limit juga bisa, tetapi ingat untuk selalu memasang stop loss di atas area yang sudah kita tandai. Kecenderungan harga jika sudah mencapai area tersebut adalah turun, teman-teman, seperti itu. Pun kalau semisal penembusan terjadi di area yang sudah kita tandai, loss yang kita dapat itu tidak lebih dari take profit yang kita tetapkan, seperti itu ya. Loss yang terjadi itu tidak akan sebesar take profit yang kita dapatkan, seperti itu. Apabila kita loss 3 kali dan take profit itu sebanyak 3 kali juga, artinya kita masih dalam posisi untung ya, atau profit, dan saldo balance kita itu meningkat karena stop loss yang kita gunakan menggunakan teknik supply demand ini lebih kecil dari take profit yang bisa kita dapatkan, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua seperti ini ya, sama ya teorinya, rally kemudian membentuk base kemudian drop yang cukup signifikan. Nah, dan lihat apa yang terjadi, teman-teman. Kita bisa melakukan sell atau sell limit di area ini dan memasang stop loss hanya di atas area yang sudah kita tandai, dan memasang take profit ya, ini take profit ya, salah ketik mungkin, itu di area demand ya. Demand bawah, nanti menandai area demandnya akan dibahas di video berikutnya. Sekarang yang kita bahas itu supply RBD terlebih dahulu. Nah, lihat apa yang terjadi, sell kemudian stop lossnya di atas. Nah, kita bisa memasang take profit itu di area-area demand di bawah ya, di bawah harga. Kita bisa mengambil keuntungan 1:2 ya, minimal itu 1:2, artinya 1 kali loss dan 2 kali profit, seperti itu, teman-teman. Harga rally ke atas berupa candle ya, atau pergerakan harga. Mungkin yang kedua terjadi harga keseimbangan alias membentuk zona base, kemudian area drop setelah membentuk zona supply. Setelah terbentuk kita tandai, harga pasti akan kembali. Nah, ini uniknya, teman-teman. Meskipun dia nanti seandainya tertembus
dia pasti akan turun sedikit ya, walaupun sedikit itu pasti akan ada reaksi harga setelah mencapai supply yang kita tandai, karena di situ banyak sekali order-order yang dilakukan oleh para trader besar maupun trader-trader retail seperti kita. Oke, paham ya teman-teman? Jadi yang pertama kemarin ada zona supply drop base drop dan zona supply RBD. Jadi intinya zona supply dan demand itu terbagi menjadi dua jenis, masing-masing dua jenis. Drop base drop untuk supply dan RBD atau rally base drop untuk supply yang kedua. Oke. Kedua jenis ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, teman-teman. Seperti itu. Ya. Oke, mungkin ini saja teman-teman teori dari rally base drop, supply rally base drop. Untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai zona demand, kebalikan dari rally base drop dan drop base drop dari supply. Oke, untuk itu jangan lupa kalian subscribe, dan apabila masih bingung Anda bisa berkomentar di YouTube channel ini atau inbox langsung ke Facebook saya. Itu Anda bisa cari username-nya Ucup Feng ya. Itu Anda bisa inbox ke